itu seperti ditinggalkan atau diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Ini kalau dipakai, wow! Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-temanku yang tercinta, terkasih, dan juga tersayang, gimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik aja nggak sih? Dan buat kalian yang mungkin dalam kondisi enggak baik-baik aja, lagi sedih, lagi galau nih, tetap semangat ya, don't give up. Cheer up baby, cheer up baby. Nah teman-teman, untuk hari ini ya seperti biasa kita bakalan ngebahas tentang informasi terhangat seputar industri music K-pop. Tapi teman-teman, sebelum itu aku mau sama kalian jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Thank you so much. Dan teman-teman, berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well teman-teman, untuk topik pertama kita akan membahas dulu tentang Kris Wu. Jadi untuk Kris Wu sendiri kan emang udah lama banget ya, nggak ada kabar cok sama sekali. Kita juga terakhir kali ngebahas Kris Wu kapan ya? 3 atau enggak 4 bulan yang lalu? Masih ingat gak sih? Ya, seingat aku sih kayak gitu ya. Dan baru-baru ini teman-teman dikabarkan bahwa untuk aset Kris Wu itu terus dibekukan dikarenakan penghindaran hutang. Dan untuk berita lengkapnya langsung aja aku baca seperti apa artikelnya. Jadi pada tanggal 7 September yang lalu nih, untuk media dari Cina, yakni Sina, itu melaporkan bahwa pengadilan Beijing itu telah memerintahkan aset dari Kris Wu di perusahaannya, ya, yang berjumlah 13,31 juta yuan Tiongkok, atau kalau didolarkan mencapai 1,9 juta US dollar untuk dapat dibekukan. Kira-kira 1,9 juta US dollar kalau dikonversikan ke rupiah berapa ya? Ada yang tahu? Komen. Setahu aku sih mungkin hampir 28 miliaran gitu gak sih? Setahu aku ya. Kalau aku salah, jangan marah dong, koreksi, oke? Adapun untuk aset-aset ini termasuk rekening bank, lalu ada juga saham dan juga modal dari Kris Wu. Dan periode pembekuan itu diperkirakan akan berlangsung dari 1 hingga 3 tahun nih teman-teman. Menurut Sina, perintah itu dilakukan menyusul gugatan merek Cosmeticons yang mengklaim bahwa Kris Wu belum memberikan kompensasi nih kepada mereka atas kerugian finansial yang mereka derita setelah skandal dari Kris Wu. Sementara itu, Sohu juga mengungkapkan bahwa tidak hanya Kanslo, tetapi ada juga berbagai merek dan juga tim produksi lain yang pernah bekerja dengan Kris Wu. Semuanya berjuang dikarenakan kurangnya kompensasi. Dan kalau dihitung-hitung, sudah setahun sih sejak Kris Wu itu ditangkap. Tetapi nih teman-teman, mantan idol K-pop itu masih tetap diam loh terhadap tuntutan hukum keuangan dan juga tidak bergerak untuk memberikan kompensasi kepada mantan rekannya. Kok tetap diam sih? Harusnya menurut aku bergerak sih. Yang karena namanya keuangan gitu ya kan, kerugian finansial seharusnya juga segera diselesaikan dengan cepat. Dan di sini menurut Sohu, untuk brand dan juga investor saat ini ya itu nggak punya metode untuk mendapatkan uang mereka kembali. Kalian tahu gak sih teman-teman? Ternyata perusahaan Kris Wu sekarang itu sudah menghentikan bisnisnya. Dan sementara untuk keluarganya benar-benar lenyap. Lenyap dalam artian udah kayak nggak ada gitu. Udah kayak gila gitu. Nah, gua nih sebagai investor, sebagai yang punya brand, mau minta uang ke siapa cok? Perusahaannya nggak ada, keluarganya juga nggak ada. Ya gue minta sama siapa? Minta sama penggemarnya? Ya nggak mungkin dong. Dan sorry gue agak batuk sekarang, jadi suara gue agak kurang sepower yang kemarin-kemarin. Dan selain itu ya teman-teman, ternyata untuk sang ibunda dari Kris Wu, kalian tahu nggak ibunda dari Kris Wu itu kemana? Ibundanya sudah tinggalin Tiongkok setelah dia itu ngurus persidangan putranya. Oleh karena itulah, merek yang terkena dampak tidak memiliki pilihan lain selain membawa masalah ke pengadilan. Dan juga sebelum Kans, perusahaan peralatan rumah tangga Pati juga telah mengajukan gugatan nih, menuntut agar aset bintang pria tersebut dibekukan. Sina juga mengungkapkan bahwa total kompensasi yang harus dibayar Kris Wu kepada merek dan juga tim produksi yang terkena dampak dapat mencapai hingga 77 juta US dollar loh. Dan di antara mereka, 15 brand itu telah mengakhiri kemitraan mereka dengan Kris Wu sebelum kontrak berakhir. Ya, kita harapkan yang terbaik saja buat para brand dan juga investor. Aku tahu juga kerugiannya memang tidak sedikit gitu ya kan. Kerugiannya juga sangat banyak. Ya kita harapkan semoga ada jalan keluar lah dari masalah ini. Tapi jujur ya, sebegitu mengerikannya teman-teman kalau ada idol ataupun aktor yang terkena kasus seperti ini. Gila, bayangin teman-teman, Kris Wu yang sudah berada di puncak, satu cewek teman-teman langsung roboh cok. Ya ampun, kebayang gak sih? Ini karir dibangun pas saat dia masih menjalani trainee loh guys. Di Korea, dia debut di EXO. Kalau dari EXO pergi ke Tiongkok lagi, sukses di Tiongkok. Dan di saat sudah mencapai puncaknya nih, satu skandal. Oh my god, langsung berakhir.
seberat itu teman-teman jadi selebriti ya. Jadi buat kalian yang bilang jadi selebriti enak ya tinggal duduk doang dapat banyak uang. Ini loh salah satu resikonya kalau kalian itu tidak suci gitu ya kan. Kalau kalian itu berbuat hal yang kayak melanggar hukum dan sebagainya, siap-siap dengan konsekuensinya. Apalagi di Cina, you know lah seperti apa industri hiburan Cina yang benar-benar ketat banget. Next teman-teman, kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang Starship Entertainment, yang mana untuk saat ini agensi dikritik dikarenakan mereka itu dianggap memperlakukan Liz dengan tidak adil. Kenapa dapat seperti itu? Gini teman-teman ceritanya, aku udah baca sih bagaimana artikelnya dan aku langsung aja simpulin ya apa yang dikeluhkan oleh para penggemar. Pertama adalah Liz itu tidak memiliki ending fairy di Afterlife. Kalian itu pasti tahu dong bahwa Aib sekarang lagi promosi untuk yang Afterlife. Nah untuk Afterlife juga benar-benar sukses juga kan ya. Apalagi salah satu lain yang sangat-sangat sukses dan juga banyak diikuti challenge-nya oleh orang-orang adalah baginya Gael. Saktikan Goya. Gimana sih? Ya ampun, aku lupa sih bagian itu. Oke, comeback lagi. Kita di sini nggak akan membicarakan tentang bagian viral dari Gaelnya nggak. Kita akan membicarakan tentang Liz. Nah, untuk Liz sendiri, setelah Paradise memperhatikan di acara-acara musik nih, mulai dari Musik Bank, Gigayo, The Show, M Countdown dan sebagainya, kita di sana melihat kok hanya Liz doang di sini yang mendapatkan ending fairy. Tahu ending fairy nggak? Jadi setelah tampil kan biasanya tuh ada nih member yang disorot gitu kan, di zoom sama kamera disorot gitu endingnya. Di sini listnya belum teman-teman. Jadi teman-teman, dikarenakan hal itulah para fandom dari Aiba atau Dive itu mulai memanggil Starship Entertainment. Starship mana nih ending fairy-nya Liz? Apakah nggak diberikan nih kepada Liz kayak gitu? Dan mereka juga di sini menggunakan hashtag Liz ending fairy dan juga give us Liz ending fairy. Jujur cukup nyesek sih kalau semuanya mendapatkan ending fairy, tapi hanya ada satu member yang tidak mendapatkannya. Dan mungkin bagi kalian yang penasaran, kok bisa gitu Liz ini nggak mendapatkan ending fairy? Tapi teman-teman, setahu aku nih ya, untuk masalah ending fairy itu bukan agensi yang megang, setahu aku ya. Karena aku juga sempat baca bagaimana salah satu pernyataan dari staff di program musik. Mereka bilang kayak gini, untuk menentukan ending fairy itu nggak mudah. Pertama, mereka juga harus kayak gini, harus berdiskusi dulu dengan staff-staff yang lain. Nah, setelah berdiskusi, mereka nanti mulai deh kayak bertukar pikiran di sana tentang siapa sih member yang akan dijadikan ending fairy kayak gitu. Jadi bukan agensi di sini ya teman-teman yang kayak memutuskan untuk siapa yang dijadikan ending fairy. Tapi bukan berarti agensi nggak punya kekuasaan ya di sini. Menurut aku agensi bisa kok merundingkan nanti dijadikan dong gitu Liz juga ending fairy karena hanya dia nih yang belum gitu. Menurut aku sih bisa-bisa aja ya kayak gitu. Ya nggak sih? Kalau kalian sendiri gimana nih? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan teman-teman, kalian tahu gak sih bahwa ternyata fans itu juga menyadari loh bahwa sepertinya ini bukan pertama kalinya deh bagi seorang Liz itu seperti ditinggalkan atau diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Karena fans juga di sini menotis bahwa ternyata hanya Liz saja yang menjadi satu-satunya member Aib yang tidak melakukan pemotretan solo di antara para member setelah perilisan dari Afterlife. Untuk member-member lainnya gimana dong bang? Member-member lainnya udah nih kita sebut saja ya kayak Iso sama Jang Eun-young. Kalau untuk mereka berdua itu pernah memamerkan visual mereka yang cantik dan juga beautiful. Cantik sama beautiful apa bedanya cok? Intinya mereka itu pernah tampil di Marie Claire edisi September. Next kalau untuk yang An Yujin itu pernah tampil di W Korea September isu. Selain itu untuk Ray itu juga pernah melakukan pemotretan mode sensual melalui Arena Home Korea edisi September. And the last ada Gael. Kalau untuk Gael dia itu tampil di L September. Jadi teman-teman, dikarenakan hal itulah nih banyak penggemar yang meminta agar Liz ini dapat diperlakukan dengan cara yang lebih baik lagi. Boleh kita harapkan yang terbaik untuk Liz. Semoga kedepannya Starship Entertainment dapat mendengarkan bagaimana bagaimana aspirasi dari para netizen dan juga para penggemar supaya kedepannya dapat men-treat para member dengan lebih baik lagi. Keep fighting buat Starship dan juga Aib ya. Keep fighting. Dan teman-teman, untuk topik terakhir kita akan melihat bagaimana Dita Karang yang menyanyikan tarian Bali dalam sebuah program di Korea. Oke, coba kita lihat. Gila. Ini tadi malam itu benar-benar training loh teman-teman, dan aku juga belum nonton karena aku juga pengen nge-reaction sih. Gila, panas banget padahal udah pakai kipas. Kedengeran nggak sih suaranya? Coba ya. Oh. Oke. Wow. Aku yang gugup ya, Dita yang nari, aku yang gugup. Wow, kita mendengarkan ada musik Bali di sana. Wow. Wih. Wow, gerakan Dita benar-benar Dita ya. Wih, tangannya. Dita pernah belajar tarian Bali juga ya. Wih, tatapan matanya Wih. Tatapan matanya sih. Coba deh kalian lihat tatapan matanya ya.
Ini kalau dipakai, wow, debak, debak. Ih gila, bagus banget. Ih, ini kurang ini sih baju Bali pakai ya. Pasti kalau pakai baju Bali makin jegek kelihatannya. Jegek itu cantik ya teman-teman ya. Wow, kurang nih. kurang. Harusnya ditambah lagi durasinya untuk tarian Bali. Jujur tadi bagus banget teman-teman. Kayak yang aku suka dari Dita di sini adalah pas dia nari itu tangannya bener-bener kayak gimana ya sih? Itu kalau kalian nggak pelajari banget susah loh teman-teman. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan Dita itu juga belajar tarian tradisional. Wah, debak ya. Karena untuk tarian Bali itu menurut aku seperti yang aku lihat di teman-teman aku sih teman-teman. Kalau aku sih nggak pernah belajar tarian sama sekali, nggak pernah. Jadi aku kurang tahu. Tapi seperti yang aku lihat di teman-teman aku, mulai dari olah tubuh nih itu yang paling penting kan. Tangan, gerakan tangannya kayak gimana, tatapan matanya juga. Itu kan kalau Bali kan tari Bali tatapan matanya main nih gitu kan. Kayak tatapan matanya tuh lu tajam teman-teman. Wis, sumpah keren. Apalagi kalau Dita udah di make upin kayak penari Bali dan pakai baju adat Bali. Wah, makin kece sih teman-teman. Jadi aku suatu saat nanti pengen banget ngelihat Dita Karang juga menarikan tarian Bali pakai baju Bali dan juga pakai make up khas Bali. Pasti bakalan makin joss banget. Wow. Dan teman-teman, gimana reaksi kalian saat melihat bagaimana penampilan Dita Karang menarikan tarian Bali? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Well teman-teman, sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Mamet dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sengkan-sengkan atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye.